Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiy Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 100. Halaman 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari atas. Baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min a'zami amradil qulubi, di antara yang termasuk paling besarnya penyakit hati, wasifatiha, dan sifat hati, al-muhlikati, yang merusak, al-kibru, adalah sombong. Jadi penyakit hati yang harus kita jauhi adalah sifat sombong. Jadi kita harus membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling utama yang kemarin adalah keraguan kepada Allah, keraguan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada keraguan kepada Allah, tidak boleh ada keraguan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah yang harus kita jauhi dari hati kita adalah sifat sombong. Apa itu sombong? Meremehkan orang lain, menolak kebenaran, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu disebut dengan sombong. Ada orang yang punya ilmu, diberi oleh Allah nikmat ilmu, dia sombong, merasa dirinya hebat, orang lain di bawahnya. Nah, itu namanya sombong karena ilmu. Ada lagi orang yang diberi harta, lalu dia sombong, meremehkan orang lain, menganggap dirinya hebat dengan hartanya,
lalu meremehkan orang-orang fakir miskin, itu namanya sombong dengan harta. Ada lagi orang yang diberi kedudukan, pangkat dan jabatan lalu merendahkan orang lain, itu namanya sombong dengan pangkat dan jabatan. Artinya Allah memberikan anugerah nikmat lalu dia merasa hebat, lalu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itulah kesombongan, hadirin sekalian. Maka kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu pemberian Allah, sehingga kita tidak pantas untuk sombong, hadirin sekalian. Wahwa, sombong itu min sifatis syayatin, termasuk sifat dari setan, termasuk sifat dari iblis laknatullah alaih. Iblis itu tadinya hadirin sekalian ahli ibadah, ibadahnya melebihi malaikat. Jadi iblis itu awalnya ahli ibadah, makhluk yang paling tekun ibadah, melebihi para malaikat. Lalu dia sombong, disuruh sujud kepada Nabi Adam, disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Saya diciptakan dari cahaya, dari api atau dari cahaya, saya lebih mulia daripada Adam. Lalu anak kemarin sore, lalu saya sujud kepada anak kemarin sore. Lalu dia menentang perintah Allah, lalu dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asal mula kesombongan itu adalah iblis atau setan, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi iblis, menerangkan tentang iblis, Allah ini yang dilaknat oleh Allah. Firman Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, iblis itu durhaka. Durhaka maksudnya tidak mau sujud kepada Nabi Adam padahal diperintahkan oleh Allah. Wastakbara, dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Jadi iblis itu termasuk orang yang kafir, hadirin sekalian. Penyebab dia tidak melaksanakan perintah Allah karena dia sombong, hadirin sekalian. Maka kesombongan itu harus kita jauhi. Maka itu adalah sifat dari setan atau iblis, hadirin sekalian, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Ada orang yang durhaka karena hawa nafsu, ada orang yang durhaka karena sombong. Kalau karena sombong biasanya dia sulit diampuni oleh Allah. Tapi kalau karena hawa nafsu biasanya diampuni oleh Allah. Saya nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Males. Lalu dia pengennya senang-senang. Nah ini namanya karena hawa nafsu. Kenapa kamu nggak sholat? Saya sudah hebat. Nah itu berarti orang yang seperti itu biasanya sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang dilakukan oleh setan. Iblis di surga dikeluarkan dari surga, hadirin sekalian, karena kesombongannya. Nah kita masih di dunia, jangan sampai kita sombong, hadirin sekalian. Kalau dikeluarin ke dunia, kemana, hadirin sekalian? Wal mutakabbiru, orang yang sombong itu bahidun, sangat dibenci, ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala. Jadi orang yang sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu, sesungguhnya dia, la yuhibbul mustakbirin, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Kita tidak boleh sombong, hadirin sekalian. Baik sombong karena harta, baik sombong karena amal soleh, baik sombong karena ilmu, baik sombong karena pangkat dan jabatan. Jadi kita merasa hebat, meremehkan orang lain, maka itulah sifat sombong, hadirin sekalian. Harus kita jauhi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
Jadi membangga-banggakan dirinya, saya nih paling alim di sini nih. Nah, maka itu sombong hadirin sekalian. Membangga-banggakan diri dibenci oleh Allah. Meskipun dia ahli agama lalu sombong, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, begitu juga nikmat-nikmat Allah yang lain kita tidak boleh sombong. Kalau kita menyadari itu anugerah Allah. Misalkan saya diberi anugerah bisa baca kitab, itu anugerah Allah. Mau Allah cabut juga bisa hadirin sekalian. Saya diberi kekayaan, lalu sombong kekayaannya mau dicabut oleh Allah, seketika itu juga sangat bisa hadirin sekalian. Ada orang yang diberi kepintaran, lalu dia sombong, mau dicabut oleh Allah kepintarannya, jadi orang gila, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Maka kita harus menyadari ini anugerah Allah untuk menguji saya, apakah saya syukur atau kufur terhadap nikmat Allah. Wal khailau, sesungguhnya orang yang sombong, wal fakhru, dan membangga-banggakan diri, min awsafil mutakabbirin, termasuk sifat orang-orang yang takabur. Wal mutakabbiru, orang yang takabur atau sombong, muta'arridun, adalah orang yang akan disiksa oleh Allah. Li ayat ba'allahu, Allah telah mengecap ala qalbihi, di dalam hatinya. Jadi di dalam hatinya distempel atau dicap oleh Allah, ini orang sombong. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah telah mengecap, menstempel hatinya pada setiap hati orang yang sombong dan orang yang membangga-banggakan diri. Jadi yang pantas membangga-banggakan diri itu hanya Allah, karena semua milik Allah, semua ciptaan Allah. Maka manusia tidak boleh takabur atau membangga-banggakan diri hadirin sekalian. Merasa berilmu lalu dia nggak ngaji, merasa hebat lalu dia tidak ibadah. Nah, itu pun bagian dari kesombongan hadirin sekalian. Wal mutakabbiru, orang yang takabur, masrufun, adalah orang yang menolak an ayatillahi, ayat-ayat Allah. Jadi orang yang sombong itu di antara cirinya menolak ayat-ayat Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Orang-orang yang sombong itu menolak ayat-ayatku di muka bumi ini bighairil haqqi, tanpa kebenaran. Jadi yang penting dia tolak ayat Allah, tidak menggunakan hujah atau bukti, itu adalah bukti dari kesombongan hadirin sekalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini firman Allah, tapi ada qala Rasul, berarti hadis qudsi hadirin sekalian. Al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah pakaianku. Wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah sorbanku. Faman naza'ani, barang siapa yang menggunakannya, wahidan, salah satu, minhuma, dari keduanya, alqaituhu finnar, akan aku jebloskan orang itu, akan aku masukkan orang itu ke dalam neraka. Jadi keagungan itu milik Allah, kehebatan itu milik Allah, kesombongan itu milik Allah. Kalau orang menggunakan kesombongan, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah hati yang bersih, hati yang jauh dari sifat kemusyrikan, dan hati yang jauh dari sifat kesombongan hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa
wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.